Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Planners, ketemu lagi dengan saya Septiade di Naga Podcast. Teluk Naga punya podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, istimewa, karena beliau adalah termasuk orang yang tegas, pemimpin di Teluk Naga, dan juga termasuk orang ibaratnya yang mengarahkan gitu Teluk Naga ini mau arahnya mau kemana gitu. Mari kita sambut Manajer UP3 Teluk Naga, Pak Roksi Swagerino. Terus ngapain? Apa kabar Pak Roksi? Baik. Baik ya Pak ya. Namanya siapa? Septiadi Pak. Manggilnya apa saya? Septi Pak. Saya Septi. Hah? Septi Pak. Septi. Iya. Septi apa Septiadi? Boleh Septi, boleh Septiadi, boleh Pak Roksi. Oh ya gitu Pak. Septi aja ya. Boleh Pak Septi Pak. Nih gini. Septi. Itu safety Pak. Safety itu Pak Roksi. Ya. Pak, Septi ucapin dulu Pak, terima kasih buat Pak Roksi atas waktunya udah mau nih mampir ke Naga Podcast episode kali ini Pak Roksi. Dipaksa. Kan kita kan kita tahu nih Pak Roksi kan sibuk sekarang nih Pak, lagi banyak kerjaan ya Pak ya. Tidak tahu sibuk disuruh kayak gini. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, sesekali doang Pak Roksi. Ya? Udah. Nggak apa Pak Roksi, nggak apa Pak. Kalau mau diambil juga nggak apa-apa. Gini Pak, Septi kan mau nanya-nanya nih ntar sama Bapak nih beberapa pertanyaan sambil bincang-bincang juga nih Pak Roksi. Nih Pak, buat pertanyaan awal Septi nih Pak Roksi. Bapak bisa ceritain nggak Pak profil Bapak atau karir Bapak bisa di-share nggak ke kita dari pertama kali Bapak diterima di PLN, OJT dan sampai sekarang sudah menjadi manajer UP3 Teluk Naga Pak. Gitu Pak. Perjalanannya bisa Bapak share nggak ke kita gitu, Pak? Profil yang di PLN. Iya, selama Pak di PLN. Profil keluarga, bukan. Boleh kalau Bapak pengen menambahkan boleh Pak. Atau dua-duanya. Yang jelas pertanyaannya. Oh, dua-duanya boleh Pak Roksi. Dua-duanya kalau pengen panjang boleh Pak. Ya diulang lagi kalau gitu Iya. pertanyaannya. Yang jelas. Ya udah, saya pengen tahu nih Pak profilnya Pak Roksi, dari profil keluarga boleh, profil dari PLN juga boleh Pak Roksi, di-share ke kita Pak Roksi. Dua-duanya juga boleh Pak Roksi. Oh, ya. Oke, Mas Septi. Iya Pak. Panggilannya Mas apa yang lain? Mas Septi. Mas Septi aja Pak. Mas Septi. Jangan yang lain Pak. Mas Septi. Oke, Mas Septi. Jadi Iya. ini sedikit cerita ke teman-teman semuanya yang di Teluk Naga. Ini nanti disiarkannya kemana aja? Ke seluruh dunia? Dunia dan akhirat ya Pak Japri ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, Sedikit Pak. profil saya mungkin OJT tahun 2005. Waktu itu penerimaan pertama ya. Penerimaan pertama S2 di PLN tahun 2005. Terus sistemnya adalah waktu itu direct shopping. Oh, direct shopping apa ya? Tahu nggak kamu direct shopping? Apa itu? Windows shopping kamu tahunya? Hah? Sistemnya apa Pak? Direct shopping itu tim SDM-nya PLN datang ke kampus-kampus. Datang ke kampus-kampus tapi bukan buka pameran. Dia langsung minta profil mahasiswa-mahasiswa yang di situlah, ya kan? Ininya. Ya mahasiswa dan mahasiswi. Iya Pak. Dulu Septi kuliah. Kuliah Pak dulu Pak, insya Allah Pak. Hah? Di mana? Di Andalas Pak, di Padang Oh, Pak. jauh ya Padang. Jauh Pak. Mahasiswa mahasiswi? Hah? Mahasiswa Mahasiswa Pak. Oh, mahasiswa. Kalau mahasiswi saya pakai erok. Oh ya, alhamdulillah. Berarti mahasiswa ya. Iya, mahasiswa Pak. Terus keluarga sekarang di mana? Keluarga di Padang Pak. Oh, di Padang. Terus di sini sendiri dong. Iya, sama sepupu juga sih Pak sebenarnya Pak Roksi. Sekarang yang wawancara saya apa kamu? Bapak saya wawancara Oke, Pak. balik lagi ya. Iya Pak. Saya 2005 masuk shopping dari PLN. Alhamdulillah ikut tes terus akhirnya terima dan OJT lah intinya gitu. Nah, dari penerimaan itu disebarlah kita kan ke seluruh Indonesia. Terus penempatan pertama saya waktu OJT di Disjaya. Oh, Disjaya ya Pak. Dekat lah Pak dari sini ya Pak ya. Jauh. Oh, jauh dari sini ya Pak. Masuk tol ya kan, masuk tol bayar 7.000 ya kan, keluar Tomang. Ya Masih panjang ke itu Tomang Pak lagi. ceritain Pak. Nah, terus di Disjaya OJT kurang lebih kira-kira tahun 2005, 6, 7 kali ya. Oh, 2 tahun ya Pak OJT dulu ya Pak? Oh enggak, OJT-nya sih cuman sekitar hampir setahun lah ya. Setahun ya, 8 bulan apa setahun lah gitu kan ininya. Saya juga agak ini kurang lebih setahunan, terus diangkat jadi pegawai
Jadi ya biasa ya staff, terus tahun 2007 ya. Tahun 2007 itu saya ke unit. Unit pertama itu di PLN Bulungan. PLN Bulungan menjabat sebagai supervisor administrasi dan keuangan kalau nggak salah dulu namanya. Iya ya? Iya nggak? Iya, kalau Septi waktu itu masih SD Pak 2007 Pak, jadi belum tahu SD, Pak. Iya. Berarti sempat lahir kamu ya? Sempat ya? Pak, Ya, alhamdulillah Pak. Oh ya udah. Tahu-tahu langsung gede kamu. Enggak lah Pak. Nah, terus 2007 di Bulungan sekitar 7 bulan lah ya. 7 bulan di Bulungan, terus lanjut ke dulu namanya area pelayanan. Area pelayanan ya Pak ya. APL namanya dulu. Ke APL Mampang. Ke APL Mampang, terus dari APL Mampang di situ dari supervisor ke Asmen dulu namanya. Dulu Asmen ya betul. Asisten manajer pemasaran. Kamu mah banget ngerti Iya, ya, tahu Pak. Di bidang niaga kan Pak? Niaga kan Pak? Bukan. PDA dulu ya Pak sih namanya? Bukan. Apa tuh Pak? Di pemasaran. Iya. Di asisten manajer pemasaran. Nah, terus di situ agak lama saya di Mampang itu, mungkin sekitar 3 tahun lah ya. 3 tahun apa di Mampang gitu ya Pak? Kurang lebih 3 tahun di Mampang, karena waktu itu juga ada perubahan organisasi, penggabungan. Jadi dulu Mampang itu gabung sama Bulungan, terus Grogol gabung sama Menteng dulu. Terus kalau kayak sini Teluk Naga gabung sama Sepatan. Oh iya. Melayu sama Sepatan gabung ya Pak. Ada penggabungan itu kan. Terus dari situ saya ke Menteng. Bapak ke Menteng. Terus masih jadi asmen Pak di Menteng. Bukan ke area Menteng maksudnya. Oh, ke area Menteng. Ke area Menteng, cuman waktu itu karena Menteng gabung sama Grogol. Iya. Saya di Grogolnya. Oh, berarti Bapak itu di Grogol ya Pak ya? Berarti Bapak di Grogol. Ya, kamu tahu Grogol ada apa? Ada rumah sakit Pak. Rumah sakit apa? Sakit jiwa Pak. Ini maksudmu kamu sakit? Enggak Pak. Nah di situ di Grogol situ ya ada rumah sakit jiwa. Dekat memang sama kantor PLN. Oh dekat ya Pak ya. Rumah sakit jiwa. Nanti kapan-kapan saya ajak lah kamu ya kan. Enggak usah Pak. Nginep di situ ya. Enggak usah Pak. Berapa malam terserah lah. Enggak usah Pak. Nah terus di Grogol situ jadi Asmen Niaga. Asmen Niaga dulu ada sebutan Asmen Niaga 1 dan Asmen Niaga 2. Nah di Asmen Niaga 2 itu di Grogol tempatnya. Jadi kalau sekarang mirip manajer rayon lah ya. Cuman karena organisasinya di Sejaya dulu 2 layer, bukan 3 layer ada rayon, makanya dititipkan namanya Asmen Niaga 2. Cuman pekerjaannya ya hampir sama sama manajer rayon. Hampir sama sama manajer rayon ya. Nah, terus dari situ kurang lebih saya 8 bulan ya. Di Grogol Pak. Bukan di rumah sakitnya. Oh, bukan rumah sakitnya Pak, maksudnya di PLN-nya Pak. Sekitar 8 bulan. Dari di situ saya terus ke Serpong. Sekarang namanya UP3 Serpong ya Pak ya. Ya, dulu namanya area Serpong. Area Serpong. Namanya area Serpong karena penggabungan. Terus di Serpong kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun di Serpong. Jadi Asmen Niaga juga. Asmen Niaga juga di Serpong 1,5 tahun. Terus ada namanya dulu unit SKU ya. SKU. SKU tuh apa? Enggak tahu saya di SKU itu apa. SKU tuh apa SKU? Satuan Kinerja Unggulan ya nggak salah. Oh iya. SKU. Kalau di sini SKU-nya mana? Di Melayu dulu ya Pak ya. Melayu. Tapi sekarang kan udah nggak ada lagi Pak SKU-nya Pak. Iya dulu. Iya. Ya. Dulu nih kan saya. Iya dulu Pak. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada. Iya. Dulu tuh SKU Satuan Kinerja Unggulan. Iya. Kinerja Unggul. Unggul ya Pak Kalau ya. nggak salah. Oh iya iya iya. Terus saya ke Curug. Ke Curug. Karena waktu itu SKU-nya Serpong itu adalah Curug. Oh kantornya di Curug Pak. Kantornya di Curug. Di Curug ya. Kalau di Karawaci mungkin Karawaci namanya. Iya. Itu ke mall Bapak namanya iya, itu. Itu di Curug. Iya. Ya. Kantornya di situ saya kurang lebih 6
mungkin 9-10 bulan kali ya. Bapak di SKU-nya di situ. Di SKU itu cuman ada 12 orang sama saya. Waktu itu banyak juga sih teman-teman juga dari sini ya, salah satunya si Febri itu udah di SKU, Teguh sekarang yang di Serpong itu, Asep masih di Serpong ya sekarang ya. Terus siapa dulu ya, Mbak Ine, Marta Ine namanya, sekarang di KD di Jaya. Terus banyak lah ya, Bu Neni juga ya, termasuk Bu Neni di Curug itu. Bu Neni sekarang yang di KD itu, di WIT. Nah itu sekitar 9 bulan, terus saya ke KD dulu namanya. KD mana Pak? KD Disjaya. Disjaya kan kalau dulu namanya Disjaya dan Tangerang. Iya. Di situ jadi DM. DM apa Pak? DM komunikasi. Ya, DM komunikasi di situ kurang lebih 1,5 tahun. 1 tahun sama Bapak di KD Disjaya ya Pak ya? KD Disjaya yang di depan Gambir itu loh. Iya Pak. Depan Gambir sebelah perdagangan. Iya, tahu Septiko Pak. Nah, tahu. Ya. Itu sekitar 1,5 tahun saya di situ. Terus tahun 2015 itu ke Sumbawa. Oh, jauh ya Pak dari Jakarta ke Sumbawa ya Pak? 1 jam juga. Kalau naik pesawat ya Pak? Iya kan? Kalau jalan kaki jauh Pak? Oh iya, kalau merangkak lebih jauh. Iya. Itu kurang lebih di Sumbawa sama sih 1,5 tahun kurang lah. Dari Sumbawa saya ke Tegal. Di Tegal kurang lebih 2 tahun 9 bulan. Di Tegal Bapak jabatannya apa waktu itu Pak? Jabatannya manajer area. Manajer area Tegal. Di Sumbawa juga manajer area Sumbawa. Di Tegal kurang lebihnya 2 tahun 9 bulanan lah. 2 tahun 9 bulan. Habis itu saya merapat ke Teluk Naga. Ke Tenaga, iya. Ini mulai Februari 2019. Jadi Bapak di sini kurang lebih udah 1,5 tahun ya Pak ya? Udah lama apa sebentar? Menurut saya kurang lama Pak. Oh, bosan kamu? Enggak Pak, enggak bosan Pak. Nih profilnya keluarga Pak Roksi gimana nih Pak Roksi? Kalau boleh tahu nih Pak. Keluarga sekarang ada di Cirebon, home base di Cirebon. Keluarga istri. Iya, istri 1 ya. 1, harus 1 Pak, jangan banyak-banyak Pak. Iya. Istri 1, anak 3. Anak 3 ya Pak ya. Berarti sekarang Bapak keluarganya domisilinya di Cirebon ya Pak? Di Cirebon. Berarti Bapak pulangnya per kapan nih Pak Cirebonnya? Per kapan-kapan. Kapan mau aja ya Pak pulang ya Pak ya? Pulang, kapan enggak ya enggak pulang gitu kan. Oke Pak Roksi. Saya mau nanya lagi nih Pak Roksi. Bapak bisa tolong ceritain nggak Pak Roksi? Profil Teluk Naga itu kayak apa sih Pak Roksi? Profilnya Teluk Naga Pak Roksi sekarang ini Pak Roksi. Profil Teluk Naga ya kurang lebih mungkin pelanggan sekitar 470-an ribu lah ya. Pendapatannya mungkin per bulannya sekitar 280-an miliar pendapatannya. Pendapatan Teluk Naga ya Pak ya? Per bulan. Ya kan? Terus kondisi tipe pelanggan mungkin 60%-nya rumah tangga, sisanya 40%-nya bisnis sama industri ya Pak ya. Cuman memang di Teluk Naga ini kondisinya masih berkembang ya, baik itu perumahan ataupun industri dan bisnisnya lebih banyak ke arah pergudangan untuk bisnisnya. Terus kondisi pelanggan kita yang paling besar ada 1 ya, yang VVIP, bandara ya Pak ya. Bandara Soekarno-Hatta. Betul Pak. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya. Intinya. Iya Pak. Kalau untuk kondisi SDM di sini untuk komposisi umur sebenarnya lebih baik daripada di Tegal ya. Di sini mungkin hampir 70% itu anak-anak teman-teman masih muda ya. Milenial ya Pak ya. Mungkin kalau di Tegal itu mungkin masih lebih kurang lah ya, masih sekitar mungkin 40-50%-nya anak muda. Jadi masih lebih banyak teman-teman di Teluk Naga yang masih muda. Milenialnya ya Pak ya.
Oh ya gitu Pak Roksi. Nah gini Pak, kan terkait Pak kondisi sekarang nih Pak Roksi, lagi dalam kondisi pandemi sekarang nih Pak Roksi ya. Bagaimana sih Pak penerapan protokol kesehatan di PT Gatot Noga Pak Roksi di masa pandemi ini Pak Roksi? Ya protokol kesehatan artinya kita tetap ngikutin satu aturan yang ada di direksi PLN pusat ya, terus diturunkan ke WIT Banten kita adopt lah ya, kita sadur, kita adopt dan kita sesuaikan kondisi yang ada di Teluk Naga. Salah satu contohnya melihat juga dengan tipe dan karakteristik pelanggan yang ada di sini, makanya mungkin di sini salah satunya alhamdulillah cukup ketat lah ya. Iya, cukup ketat terutama untuk 3 poin yang sudah standar protokol COVID tadi, kayak misalnya cuci tangan, jaga jarak, pakai masker gitu kan, itu udah benar-benar standar lah ya. Standarnya apa ya? Standar itu. Terus selain itu kita juga punya pantauan harian, pergerakan pegawai terutama yang keluar dari kantor ya kan. Terus barang keluar masuk juga kita awasi dan kita coba sterilkan, baik itu barang material ataupun berkas. Terus kita atur jam masuk pegawai ya kan, terutama untuk pegawai-pegawai yang rentan terpapar mungkin bisa WFH dulu sesuai dengan aturan dari PLN pusat. Kemudian juga teman-teman yang memang harus keluar lapangan, kita bekali mereka dengan peralatan ekstra untuk mereka protek agar terhindar dari COVID seperti sarung tangan, hand sanitizer, face shield juga ya Pak ya? Face shield ya Pak. Jadi artinya kita juga berusaha memprotek teman-teman lah. Mereka kan harus selalu siap siaga, menyalurkan energi listrik gitu kan. Artinya keandalan tetap nomor 1 harus dijaga ya. Artinya kita juga lengkapi alat pengaman mereka untuk protokol COVID tadi kita berikan ekstra. Iya. Jadi kesimpulannya Pak, protokol di Tonga ini sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Insya Allah sudah baik. Memang kami masih mingguan lah ya, masih mengevaluasi dengan tim K3L, teman-teman yang ada di KSA, kita evaluasi mingguan ininya apa, kira-kira protokol ini masih konsisten nggak dijalankan oleh teman-teman. Oke Pak Roksi. Nah gini Pak, kan terkait sama program yang lagi hits nih Pak di PLN ya Pak ya, itulah program Superwo ya Pak Roksi ya. Program ini kan program yang diibaratkan cukup hits dan amat sangat murah ya Pak ya. Bisa tambah daya maksimal sampai di 5.500 hanya dengan membayar Rp170.845 ya Pak Roksi ya. Bagaimana sih Pak implementasi kegiatan tersebut di Teluk Naga Pak Roksi? Sedangkan kita tahu sekarang kan lagi musim apa nih Pak Roksi? COVID-19 Pak. Gimana Pak implementasi di Teluk Naga program itu Pak? Tambah daya Superwo itu tambah daya rupiahnya 170.845 rupiah. Iya betul Pak. Rp845 itu daya 2.200 ke 55 sampai daya 55 ya. Intinya seperti itu. Kita juga menerapkan itu mungkin ya dari WIT ada targetnya masing-masing UP3 ada targetnya, itu juga sudah given dari WIT ya. Kita juga berusaha mencapai mungkin sampai sekarang kurang lebih sekitar 69%-an lah ya dari target. Sekitar sebentar berapa Pak? Sisa tadi barusan ngirim. Nah ini targetnya 1.800-an betul. Kita sekarang udah 1.100, itu sekitar 69% ininya ya. Targetnya apa ya? Targetnya 1.800 yang baru tercapai 1.600 ya. 1.100 ya Pak. Targetnya 1.800, realisasi 1.100. Jadi kalau dipersenkan 69%. 1.100 dibagi 1.800 dikali 100% ya. 69%. Nah. Roksi ngajarin si matematika. Saya kan orang keuangan, Pak. Ngertilah, Pak. Nah gini Pak Roksi. Bapak kan berkarir di PLN sudah hampir kurang lebih 15 tahun ya Pak ya.
bentar. Apa tuh Pak? Saya belum selesai jelasin. Oh belum selesai Bapak nih. Oh iya ada Pak. Kamu udah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau cepat-cepat pulang apa? Enggak Pak. Oh, enggak Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Hal-hal yang kita lakukan kurang lebihnya ya intinya kita coba promote ya. Kita coba promote ke semua pelanggan kita. Kita naruh spanduk, kita kerjasama juga mau naruh banner promosi kita ke Alfamart. Kita juga minta tolong artinya semua pegawai yang ada di Teluk Naga ya sebagai marketers, teman-teman security, teman-teman driver, teman-teman cleaning service, kita juga minta support dari mereka semua untuk mendukung program Superwo ini. Gitu ya, Terus kami juga melakukan program SMS Blast. Mudah-mudahan upaya-upaya ini bisa terwujud dan bisa Teluk Naga bisa bukan hanya mencapai ya, tapi harapan saya adalah melebihi target gitu loh dari program Superwo ini. Kira-kira Septi tahu nggak? Apa tuh Pak? Sampai kapan program? Sampai Superwo 30 September Pak 2020. Oh 2020, bukan 2021. Bukan. Enggak. Kalau bisa sampai 2021 Pak. Oh iya. Iya Pak. Ya, nanti. Nih. Ya, ini Pak Roksi Septi. Ini Septi nanya apa? Apa Bapak yang nanya nih? Ya boleh, Nah, boleh. Saya boleh. nanya juga Ya, bisa. ya. Saya aja ya Pak yang nanya ya, Pak. Kamu dulu nanya, habis kamu nanya saya nanya ya gantian. Iya, Ya. nanyanya susah Pak Roksi. Iya. Ya, oke Pak. Ini Pak, Bapak kan di PLN sudah kurang lebih 15 tahun ya Pak ya. Pasti Bapak sudah banyaklah pengalaman Bapak di PLN ya Pak ya. Menurut Bapak apa sih selama Bapak kerja di PLN ini tantangan terberat Bapak itu apa sih Pak? Boleh share nggak Pak ke kita Pak? Sebenarnya tantangan terberat itu ini ya, artinya mengalahkan ketakutan diri sendiri. Gitu ya Pak. Jadi saya punya pengalaman juga ya karena saya lahir di PLN dulu itu di Jakarta gitu ya. Lahirnya di PLN ya. Bukan lahirnya saya gitu ya. Lahirnya saya di mana sih? Bapak lahirnya saya lihat di KTP Bapak di Kalimantan ya Pak, Pontianak ya Pak nggak salah ya Pak. Kok kamu bisa dapat KTP saya? Iya, kan saya tahu data Bapak Pak. Jangan foto saya kamu simpen. Enggak Pak, enggak saya simpen Pak. Oh, ya, Enggak saya simpen Pak. Alhamdulillah ya gitu Pak. saya. Iya Pak. Tenang saya tidur Iya. malam ini, oke. Saya juga tenang Pak abis ini Pak acara ini Pak. Nah, terus mengalahkan ketakutan diri sendiri, keworian diri sendiri itu yang paling besar sebenarnya. Karena tadi saya cerita saya pertama kali di PLN di Jakarta ya saya tahunya mungkin iklim Jakarta gitu kan. Pertama kali ke luar daerah itu ya ke Sumbawa itu gitu kan. Ya sebelum dijalani ya mungkin banyak tanda tanya, banyak keraguan gitu kan. Bagaimana saya menghandle, terus bagaimana saya bisa terutama untuk masyarakat eksternal di sana, gimana cara menginlinekan dengan kita supaya kita juga, karena waktu itu juga kondisinya di Sumbawa itu bukan yang baik-baik saja, karena juga artinya kondisi 2015 itu ya defisit. Pas saya ke sana itu ya mungkin sempat 3-4 bulanan itu ya defisit daya juga gitu loh. Sebelum ada mesin baru masuk, tambahan daya mampunya masuk, melebihi dari beban saat itu ya kita juga masih defisit waktu itu intinya. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya yang harus kita lawan gitu ya. Artinya ketakutan yang tidak perlu itulah yang menyebabkan kita itu ragu untuk melangkah maju. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kadang-kadang kita juga selain kita takut, kita juga males, atau misalnya malesnya itu merasa sudah enak, sudah nyaman gitu kan. Makanya mungkin nanti biar omongan saya ini bisa Septi rasakan, mungkin nanti akhir Agustus tuh kamu ke Maluku pindahnya gitu kan, atau ke Pulau Area Tual misalnya gitu. Di mana tuh Pak area Tual tuh Pak? Nah, coba lihat itu di Maluku itu. Di Maluku Tual, Pak. Septi mau pindah ke Padang aja Pak, boleh nggak Pak? ada Sinambuan. Jangan, Medan itu Pak, jauh Pak. Nah, artinya untuk bisa merasakan itu memang salah satu caranya ya nggak ada, ya kita harus menjalani. Menjalani, terus kita waktu itu saya ada
ada nasihat lah ya dari atasan saya dulu, ya udah kayak sahabat juga ya, artinya jalani aja mas ya kan. Terus serahkan semuanya sama yang di atas. Keluarga saya gimana pak gitu kan, keluarga kamu titipkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ya Pak ya. Kalau misalnya kamu udah pasrah seperti itu, jalannya itu akan ada sendiri. Tapi selama kita belum pasrah, belum berserah diri, berusaha mendinai, melawan, itu ya halangannya ada aja. Ada aja ya, betul Pak. Gitu. Jadi harus bisa menerima dan menjalani ya Pak ya. Betul ya Pak Roksi ya. Nih Pak, kan Bapak sekarang nih menjabat sebagai manajer UP3 Tuk Naga ya Pak ya. Apa sih Pak harapan Bapak buat Tuk Naga ke depannya gitu Pak? Secara Bapak tahu kan Tuk Naga ini kan termasuk daerah yang berkembang ya Pak ya. Pasti ke depannya Bapak berharap lebih maju gitu ya Pak. Apa sih harapan Bapak gitu buat Tuk Naga ke depannya Pak? Majunya gimana maksudnya? Makin berkembang, secara kan masih banyak lahan kosong, masih banyak nanti akan banyak perumahan baru lah, pergudangan baru lah. Otomatis kan juga nanti akan berdampak ke penjualan Tuk Naga ya Pak ya. Harapan Bapak apa buat Tuk Naga ke depannya Pak? Selain yang saya omongin tadi apa ya? Kayak ini pertanyaan terakhir ya? Atau Iya. masih ada lagi ya? Ada, masih ada lagi di sini Pak. Sebelum saya jawab, saya balik nanya ke Apa tuh, Pak? Septi. Ya, saya nanya dulu ya. Ya boleh. Berapa pertanyaan? Banyak Pak, tadi 7-8 nggak salah. Enggak, saya boleh nanya berapa pertanyaan Apa tuh Pak? ke kamu? 1. Hah? 1. Bapak boleh kan nanya kasih cuma 1 pertanyaan Pak. Oke, saya tanya ya. Iya. Jawab. Pertama. Apa tuh Pak? Banyak anaknya dong Pak pertanyaannya Pak. Ini saya. Kamu termasuk generasi muda Iya. di PLN. Ya. Boleh dibilang mungkin generasi milenial. Gitu ya. Zamanmu sekarang ini, milenial ini, itu juga sama dengan zaman saya dulu sebagai generasi muda yang ada di PLN, ya kan? Terus berkembangnya zaman pasti ada sesuatu yang berubah kan? Iya. Nilai perusahaan, target, terus fokus orientasi perusahaan ke depan itu kan berubah, terutama PLN ya ininya. Terus apa yang kamu lihat kira-kira dari generasi milenial seperti kamu terutama yang di Teluk Naga ini bisa memberikan kontribusi ke perusahaan? Kalau saya pribadi ya Pak ya, kontribusi yang bisa saya berikan itu ya saya bekerja dengan baik, bekerja dengan tanggung jawab. Jadi apa yang dibutuhkan saya bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh PLN Pak, sesuai dengan kemampuan saya yang saya miliki. Itu paling kalau saya Pak. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kebutuhan PLN sekarang itu apa? Kondisi saat ini. Ya tadi saya memberikan. Iya, sesuai dengan bidang saya kan, saya di bidang keuangan ya Pak ya, dimana saya itu bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada, SOP yang ada. Ya itu Pak, tugas saya. Bekerja dengan tanggung jawab pastinya ya Pak ya. Itu. Zaman saya dulu ya juga gitu. Kalau saya ada bedanya dong. Kalau saya kalau disuruh naik tiang kan saya ntar kesetrum Pak, kan nggak mungkin Pak. Kamu pilih naik siapa? Hah? Kamu pilih naik siapa? Naik apa? Naik mobil aja Pak saya Pak. Jangan naik tiang Pak. Kan soalnya yang saya pelajari selama ini kan baru di bagian keuangan ya Pak. Jadi yang saya kuasai memang baru di bidang akuntansi dan keuangan Pak. Itu saya bekerja sesuai dengan yang apa yang sudah saya pelajari, yang saya sudah pahami Pak. Nah, kamu minat nggak untuk mempelajari bidang yang lain, bagian yang lain? Oh, bidang lain, bagian lain. Minat Pak. Sampai kalau saya tiang, naik siapapun, naik apapun nanti minat. Kalau naik tiang mungkin yang saya pelajari itu mungkin SOP-nya kali Pak, tahu sih tata cara gimana naik tiang benar itu seperti apa. Tapi kalau naik tiang sendiri Pak, saya masih mikir-mikir dulu Pak. Ya belajarnya naik yang bendera dulu tuh di depan kantor loh. Ya kan? Besok ya mulai hari Senin ya. Iya Pak. Saya kasih tali, saya kasih. Siap naik tiang benderanya yang sependek ini ya Pak. Ya saya siapin SOP-nya kamu naik. Iya. Gitu ya. Gini saya. Gimana Pak? Ya kan. Ini untuk generasi muda juga ya, maksudnya artinya di PLN ya saya juga belum tentu benar semua ya kan. Artinya saya juga masih banyak belajar lah ya. Artinya bidang keilmuan kita itu adalah hanya sebagai basic landasan untuk kita bekerja ya kan. Karena di pekerjaan itu tidak semuanya atau bahkan bisa nggak sama sekali dipakai
bidang keilmuan kita, ya kan. Tapi yang kita pakai adalah dasar tadi kan, dasar kita berpikir, dasar kita beretika, dasar kita membuat suatu keputusan, dasar kita melihat suatu masalah, sudut pandang, itu kan, ya kan, diajarkan di sekolahan kan, gitu ya intinya kan. Nah mungkin jangan pernah anti terhadap misalnya yang bukan di bidang keilmuan. Betul Pak. Ya kan, karena bidang keilmuan tuh kalau menurut saya ya nggak bisa dikotak-kotakin. Kalau dikotak-kotakin ya nanti kerjamu di tempat kerja di PLN juga akan terkotak-kotak, gitu kan. Kebetulan saya dulu itu teknik industri. Saya kasih tahu nih, salah satu mata kuliah itu ada yang namanya ekonomi teknik. Ekonomi teknik Pak. Kebayang nggak kamu? Kalau di mata kuliah saya itu nggak ada Pak ekonomi teknik Pak. Ya. Kan? Adanya ilmu ekonomi adanya Pak. Nah, terus ada namanya psikologi industri. Iya. Ada beberapa yang menurut saya sih agak aneh ya, tapi setelah saya di dunia kerja, saya baru paham, oh ternyata bidang keilmuan apapun tuh nggak bisa dikotak-kotakin. Dia tuh harus terintegrate, ya kan, satu sama lainnya. Kadang-kadang kita lah yang mindset kita, perilaku kita lah yang membuat itu terkotak-kotak. Iya betul Pak. Gitu kan. Karena kita sendiri, karena itu di dunia kerja kita pun akan terkotak-kotak selamanya. Misalnya kamu di bidang keuangan atau akuntansi gitu ya, mending kalau kamu ahli bener di keuangan dan akuntansi. Ini juga enggak, gitu kan. Jadi ya apalagi gitu kan, mending ahli bener ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh nanyanya ke kamu akuntansi. Seluruh Indonesia ini nanyanya ke kamu, PLN Indonesia ini nanya ke kamu. Yang saya apa? Nah itu beda lagi ya, itu baru kekhususan kan, keahlian. Tapi karena kita paham, ya kita juga termasuk, menurut saya juga common people, ordinary people gitu kan. Jadi artinya harus bisa mengcombine semua, ngambil benang merahnya, ya kan. Terus kita mengambil sari-sari yang bisa mengedit value kita, hard kompetensi, soft kompetensi, ya kan. Itu yang kita kembangkan, ya kan, sebagai bekal kan gitu. Bekal kita. Kamu dulu suka bekal nggak waktu SD? Suka bawa bekal Pak ke sekolah Pak. Suka bawa bekal. Sampai kapan kamu bekal? SMA. Sampai SMA bawa bekal. Oh, agak aneh ya. Iya kenapa Pak? Enggak sih. Dulu kan SMA kan dulu kan ada apa tuh Pak, pulang-pulang sore gitu Pak. Jadi kan bawa bekal Pak dari rumah Pak. Saya dulu ya SMP udah jajan ya. Tapi memang nggak apa-apa ya. Jajan sih dikasih, tapi bekal juga dikasih Pak. Jadi 2 jadinya Pak. Gitu. Jajannya kamu tabung. Iya, jajan tabung betul. Terus yang kamu makan bekalnya saya makan. Kalau kata orang Jawa urik kamu ya. Urik apa Pak? Hah? Licik dan bentar kutip gitu ya. Enggak Pak, itu namanya pinter Pak. Oh ya pinter, cerdas gitu ya. Cerdas ya Pak Roksi ya. Ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak Roksi. Oh belum ya Pak ya, masih panjang dong Pak. Ya udah Pak lanjutin lagi Pak. Kalau nggak suka keluar aja. Saya keluar nih Pak, ntar Pak sama siapa wawancaranya nih? Oh iya, ya paling gitu. Saya pengen ini aja teman-teman, apalagi teman-teman di Teluk Naga, saya lihat juga 70% teman-teman masih muda, ya kan. Artinya jangan mengkukung diri sendiri kan, pikiran, mindset sendiri, karena itu juga untuk teman-teman ke depan ya. Artinya PLN ini siapa nih nanti 5 tahun 10 tahun lagi, PLN itu siapa ya? Ya kalian ini PLN itu, ya kan. Kalau teman-teman nanti nggak siap atau misalnya tidak siap dengan perubahan dan segala macam, ya kasihan PLN-nya gitu loh. Padahal kita tetap harus survive, tetap harus melistriki, tetap harus menjadi penggerak roda perekonomian, kan intinya seperti itu. Jadi saya challenge teman-teman di sini itu juga harus bisa satu, ya kan, tidak hanya menguasai di satu bidang, di bidang yang lain juga itu butuh passion, ya kan. Saya butuh passion satu, yang kedua curiosity, ya kan. Rasa penasaranmu, kamu jangan hanya penasaran sama sesuatu yang begituan aja, ya kan.
Tapi di pekerjaan juga harus penasaran. Penasaran betul Pak. Paham nggak kamu? Paham Pak. Hah? Paham Pak. Paham bener? Heeh. Hah? Bener? Bener Pak. Besok saya tanya lagi loh. Tanya apa boleh iya. Pak. Heeh. Jadi intinya itu, mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa mengembangkan dirinya lah ya. Iya. Jangan hanya terpaku sama satu Iya, pekerjaan kalau ya Pak ya. fokus nanti jadinya rutinitas. Iya, gitu betul. kan, intinya. Jadinya kembali ke rutinitas saja, Hmm. teman. Gitu. Gitu ya Pak ya. Udah Pak. Saya mau nanya lagi nih Pak. Ya udah ya. Ah, ya ada. Ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak Roksi. Ada nggak? Oh, terakhir sih. Udah Pak, terakhir Pak. Udah. Jangan ngomong terakhir, kamu tuh Oh. jelek. Maksudnya Kenapa, terakhir Pak? tuh nanti kamu kenapa-kenapa enggak Janganlah. kan? Enggak, Nah, ya Pak. makanya jangan ngomong The last question Pak bahasanya Ya Pak. itu bahasa Iya, Inggris, jangan oh, ngomong iya. pertanyaan terakhir. Ah, ya udah. Ini pertanyaan penutup Pak. Ah, iya, oke, Nah, oke. gitu loh. Mm-mm. Hah? Pertanyaan penutup Pak Roksi ini Pak Nah, Roksi. dalam acara podcast ini. Dalam cara podcast ini Pak Nah, Roksi. gitu. Pak Seti mau ada nggak Pak quote gitu atau kata-kata mutiara gitu Pak dari Pak Roksi buat kita gitu Pak, para PLNers di luar sana Pak Roksi. Ada nggak Pak kata-kata yang mungkin selama ini yang memotivasi Bapak gitu dalam bekerja, dalam hidup, ada nggak Pak kata-kata gitu, kata-kata mutiara gitu Pak? Apa Pak? Banyak ya Pak, lama mikirnya Pak. Saya melihat muka kamu aja Kenapa Pak? langsung ngeblur semua. Ya Allah Pak, emang gimana muka saya Pak? Facial tadi. Lucu ya Pak Roksi ya. Apa Pak? Mungkin ini aja ya, maksudnya artinya ya kita di PLN ini juga selalu bersama-sama gitu ya. Kita juga dulu juga kita bukan siapa-siapa gitu kan. Kita juga bisa kembali lagi ke kita zaman dulu lah, ya kan, supaya kita nggak sombong, ya kan. Terus kita juga selalu merunduk, ya kan, melihat suatu permasalahan, sehingga kalau udah merunduk melihat suatu permasalahan tuh insya Allah keputusan diambil itu juga satu bijak dan tepat, ya kan. Terus saya juga pesan ke teman-teman, artinya kalau mau maju tuh ya kita harus bareng-bareng. Kalau memang kita mau lebih cepat, kita tuh harus bareng-bareng ya Pak, betul Pak. Ya, tapi kalau kita memang mau pintar sendiri ya silakan tinggalkan kapal ini kan gitu. Tapi kalau kita mau bareng-bareng buat Teluk Naga ini maju bisa lebih baik, ya kan. Toh saya juga bukan yang paling baik gitu ya, mungkin ada juga gaya kepemimpinan saya yang masih jauh dari lebih baik gitu kan. Tapi teman-teman juga percaya bahwa yang saya utarakan ke teman-teman itu maksudnya adalah baiklah untuk kemajuan teman-teman, supaya Teluk Naga juga bisa lebih baik lagi, bagus lagi, maju lagi, ya kan. Ya alhamdulillah kondisi 2019 kita minimal kinerjanya nomor 1 ya. Ya amin Pak. Wah, amin sih udah. Oh udah ya Pak ya. 2019 kan. Oh iya, kalau 2019 ya nomor 1 Nah, Pak. di 2019 itu kan nomor 1 UP3 ya. P3. Tapi itu juga jangan membuat kita silau, Iya. ya kan? Dan kita terlena, ya kan. Karena mempertahankan itu lebih susah daripada meraihnya ya Pak ya. Ini kata siapa kamu? Kata saya Pak. Barusan Pak. Oh, iya, betul. Iya. Betul kan Pak? Iya. Iya. Mungkin itu aja, saya mudah-mudahan saya sih berdoa ya, karena kan saya juga nggak akan selamanya di sini. Yang bisa saya tinggalkan tuh hanya sebatas legasinya yang nanti teman-teman lanjutkan, ya kan. Terutama jangan lupa kalau saya sih yang nomor 1 ya integritas. Integritas betul. Nomor 2 apa saya? Nomor 2 kerjasama kalau saya Pak. Oke, terus nomor 3 Nah Bapak dong Cuma jangan. tiga. Apa tuh? 1 integritas. Yes. Nomor 2 Apa Pak? tadi kamu bilang? Kerjasama. Nomor 3 Apa ya? Hah? Apa ya Pak? Ya apa nomor 3? Nomor 3 kerjasama sama loyal kalau saya sih Pak. Loyal atau Iya. loyal ke siapa? Loyal maksudnya ke teman-teman gitu Pak. Loyal itu bukan dalam arti uang ya Pak ya. Itu royal. Bukan loyal itu beda artinya saling suka membantu gitu Pak, saling menolong, saling support betul seperti itu Pak. Gitu. Bukan Beda. royal. Kalau royal itu mah
duit Pak Ya, gitu. loyal sama saling support tuh beda. Beda ya Pak. Ya, Loyal tuh sama perusahaan, ya gitulah Pak. sama atasan gitu. Gitu. Ya kalau ya kamu boleh itu 3 kan, berarti integritas, kerjasama, Loyal. sama loyal, Ya, saling support kali yang support ya boleh, yang support. Integritas, kerjasama, sama saling support. Nah, saya itu Pak. Kalau saya 1 integritas, kedua integritas, ketiga integritas. Integritas ya. Ya. Betul Pak. Jadi dengan integritas itu nanti menurut saya semua akan berjalan. Kerjasama juga akan terbentuk karena ada saling percaya satu sama lain, ya kan? Iya betul Pak. Saling support juga saling terbentuk. Terus kalau kita menjaga integritas satu sama lain, ya kan, insya Allah perusahaan juga tetap bisa berjalan dengan baik, proses bisnis berjalan dengan lancar. Itu ya Pak Roksi ya. Mungkin itu Iya. ininya. Jadi Ada lagi? nah cukup Pak Roksi. Cukup ya? Ya cukup Pak Roksi ya. Rasanya sebentar ya Tepe? Hah? Rasanya sebentar. Ini udah 2,5 jam Pak. Kok yang podcast sebelumnya lama sih? Nggak ada yang sebelumnya cuma 15 menit Pak. Masa sih? Iya Pak. Saya dengerin di situ kok. Nggak ada Pak, itu ngulangnya yang sering Pak, jadi lama Pak. Kok ini nggak gitu. diulang-ulang kita? Ini kan lebih santai Pak. Gitu. Yang kemarin nggak santai? Santai juga sih Pak. Santai juga. Iya. Yang kemarin siapa bintang tamunya? Sebelumnya itu Mas Suntoro Pak. Mas Suntoro. Mm-mm. Mas Suntoro tadinya di mana? SPV penyambungan. Sekarang sama SPV penyambungan. Cuma beda area doang Pak. Oh, Beda udah. beda UP3 aja. udah mutasi. Udah kan? Udah di Cikoko Selang Pak. Kok yang mindahin siapa? Hah? Yang mindahin? Uit Pak yang mindahin. Oh, yang mindahin. Iya, Bapak mancing-mancing safety di pertanyaan safety deh Pak Roksi. Oke Pak Roksi, saya ucapin makasih atas waktunya Pak Roksi udah mau nih berbagi di podcast Teluk Naga kali ini Pak Roksi. Doa safety semoga Teluk Naga makin maju, makin berkembang dan makin menjadi nomor 1 di Banten Pak Roksi. Amin. Dan saya juga berdoa semoga Pak Roksi makin sukses, tetap semangat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Pak Roksi ya. Amin. Nah ya Pak ya. Helperners, jangan lupa di follow Instagramnya PLN UP3 Teluk Naga, di like, share, and subscribe YouTube channelnya PLN UP3 Teluk Naga, dan jangan lupa di download aplikasi New PLN Mobile. Sampai ketemu lagi di Naga Podcast selanjutnya. Dadah!